Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nesya. Selamat pagi, Bu Saifaulia. Gimana kabarnya, Ibu Nesya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Gimana juga kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Mohon izin untuk berwawancara sama Ibu mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 2 ini. Gimana Ibu terhadap analisis yang Ibu amati terhadap kelas saya? Oke. Berdasarkan hasil analisis saya, melihat bahwa kelas yang Ibu ajarkan di kelas 2 SD itu menunjukkan hasil yang sangat positif, sangat baik, Bu. Gitu. Saya melihat bahwa siswa menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam keterampilan, terus berpikir kritis dalam kolaborasi, kreatif, gitu, Bu. Terima kasih, Ibu. Dalam proses pembelajaran saya lakukan pada hari Senin itu berjalan dengan baik. Selanjutnya saya izin mau bertanya. Saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu saya terkendala dengan anak murid saya yang mengalami proses pembelajaran terhambat oleh penalaran kritisnya belum ada. Gimana Ibu untuk sarannya? Iya sih, waktu saya menganalisis pembelajaran Ibu Sefa, ada beberapa area yang perlu ditangani, yang seperti itu tuh, seperti penalaran siswanya. Nah, saya sarankan sih untuk meningkatkan penggunaan metode pembelajaran yang berbasis seperti media sosial online, kayak metode seperti problem base atau metode ini learning. Bentar itu dipotong. Iya, memang ada sedikit kendala di situ di penalaran siswa. Saya melihat waktu menganalisis kelas Ibu ada masalah dalam penalaran siswa. Nah, di situ saya sarankan untuk meningkatkan penggunaan metode pembelajaran yang berbasis masalah, seperti problem basis learning tuh, Bu, yang lagi bagus sekarang dari pembelajaran situ. Nah, metode ini tuh, Bu, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan penerarannya yang memecahkan masalah. Kayak Ibu ngasih soal ke anak. Soalnya itu sebuah teka-teki untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, anak yang Ibu ajarin itu harus memecahkan masalah yang ada di soal pembelajaran tersebut, seperti teka-teki, kayak pertanyaan tuh, cerita tentang, kan ada tuh yang matematika bercerita. Nah, Ibu bikin cerita tentang matematika. Nah, ceritanya itu dikasih permasalahannya. Nah, anaknya itu yang suruh menjawab gimana nih nyelesain permasalahannya, agar si anak ini penalarannya tuh terbangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, Ibu juga perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan membangun keterampilan penalarannya melalui aktivitas pembelajaran yang relevan. Nah, Ibu juga memberikan
pembelajaran yang lagi relevan di masa sekarang, Bu. Seperti yang lagi tren sekarang gitu ya, Bu ya. Kayak kita ngelihat di sekitar kita dulu nih, anak-anak lagi pada apa nih, dilihat di lingkungan sekolah. Nah, ibu memberi pikiran yang cerita tentang logika, Bu. Kayak nih anak-anak pada main-main di taman seperti itu, main loncat di taman bermain situ. Nah, anak tersebut kita suruh melihat, menganalisis anak itu lagi main apa. Kita nanya, Dek, nak, ini anak ini lagi main apa ya itu? Oh, lagi main ayunan, Bu. Oh, ayunannya ada berapa? Ayunannya ada 2 tuh, Bu, di situ. Pasti anaknya kayak nanya gitu lah, nanya basa-basi. Tanyaan lah, nanyain anak gimana. Terus juga ditanya juga, itu ayunan itu terbuat dari apa ya, Dek? Ya, Nak? Oh, dari besi, Bu, ini gitu. Oh, besi ya, kok bisa begini? Nah, gimana ceritanya? Gitu, kayak kita pura-pura nggak tahu aja, nanya-nanya ke anaknya, Bu. Gitu. Ya, terima kasih ya Ibu atas semua saran yang Ibu berikan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang kedua terkait hambatan saya dalam pembelajaran dengan orang tua siswa. Jadi ada anak yang mengalami pembelajarannya kurang dalam memahami. Ditambah lagi ketika di rumah kurangnya pendampingan antara orang tua dengan murid tersebut. Jadi di rumah itu tidak belajar lagi gitu. Gimana itu, Bu, sarannya? Oh, ini sih permasalahan yang sama seperti pada umumnya ya, Bu, antara guru dan orang tua. Ya, orang tua murid. Nah, ini tuh jadi permasalahan juga buat kita sebagai tenaga pengajar ya, Bu. Kalau menyelesaikan permasalahan ini tuh kita harus yang namanya musyawarah bersama orang tua anak tersebut. Kita harus ngobrol dulu nih sama orang tua dari anak tersebut, dari anak-anak yang ibu didik di sekolah. Kita ngobrol tentang gimana nih anaknya dibentuk. Anak itu kan seperti batu yang diukir ya, dipahat. Nah, di batu yang dipahat itu untuk mencapai tujuan kan yang mahat itu 1 orang kan. Nah, sedangkan kita anak ini dipahatnya 2 orang, antara orang tua di rumah dan guru di sekolah. Gimana caranya untuk batu ini dipahat agar menjadi yang patung yang baik, hasil yang baik, karya seni yang baik, yang bagus, sedangkan ada 2 orang seniman yang memahat. Nah, kalau kita nggak ada musyawarah, nggak ada kompromi, nggak ada obrolan, batu itu hasilnya jadi kurang sempurna, beda sebelah, jengjet. Nah, kalau kita berkompromi dulu seperti 2 seniman itu ngobrol, kayak ini kita mau konsepnya seperti apa, konsep patung ini, karya seni ini mau seperti apa. Oh, kita mau bikin seperti ini. Oh, yang begini bagus. Oh, yang gini juga bagus nih. Oh, oke, gimana nih? Dua-duanya bagus ya, kita ambil jalan tengah. Oh, gitu. Oke, kita bikin karya seni yang seperti ini bagus. Oke, karena udah ada obrolan, jadi sesama seniman nih, 2 seniman ini punya konsep yang sama, pemikiran yang sama. Alhasil patungnya itu, karya seninya itu tercipta jadi
bagus, terus hasilnya jadi enak dilihat, terus juga sangat kayak indah lah dilihat. Nah begitu pula anak. Nah kita harus berkompromi, musyawarah, mengobrol dengan orang tua. Nah kita ngobrol nih sama orang tua, Bu, gimana Bu, nih anaknya mau didik seperti apa? Ibunya kan bilang mau seperti ini Bu. Oh baik, seperti ini. Kita tanya lagi, Bu, si anak ini di rumah kayak gimana Bu, di kegiatan di rumahnya. Oh anak ini kegiatannya begini-gini Bu, gini, di rumahnya nggak mau belajar gini-gini, gimana Bu biar mau belajar ya? Oke baik. Nah kita cerita, Bu, anak ini di sekolah seperti ini Bu, kayak pembelajarannya begini gini. Nah saya harap ibu di rumah juga bisa mengajarkan anaknya cara metode seperti ini Bu, gini. Kita jelaskan metode pembelajaran kita di sekolah seperti apa. Nah biar si Bu ini tahu, kayak ngerti lah pembelajaran di sekolah ini seperti ini. Kan anak 2 SD itu apalagi yang belum punya penalaran, sulit untuk memberitahu orang tuanya gimana pembelajaran di sekolah. Apalagi orang tuanya nih yang suka kayak bekerja, yang sedang bekerja, mungkin tidak ada waktu untuk menanyakan kegiatan anak di sekolah gitu. Nah kita sebagai guru yang sudah berpendidikan, kita memberikan ke orang tuanya pemberitahuan, nih Bu, anaknya kegiatannya di sekolah seperti ini, pembelajarannya seperti ini. Nah kita mengobrol agar orang tuanya tahu konsep pembelajaran. Alhasil orang tuanya juga menerapkan di rumahnya. Di rumah anaknya diajarin pembelajaran yang metodenya sama seperti sekolah. Nah ketika anak itu sudah belajar metodenya di rumah, dan anak itu berangkat ke sekolah, di sekolahnya dia sudah tahu dalam pembelajarannya seperti ini, anak tidak tertinggal pembelajaran karena anak ini udah ngerti. Kan kalau di sekolah itu waktunya cuma beberapa jam aja kan Bu, terus ditambah lagi pelajaran ini. Nah kalau di rumah waktunya kan lebih banyak, lebih asik, lebih santai lah. Nah si anak jadi lebih leluasa untuk pembelajarannya. Nah orang tua juga memberikan waktu yang banyak juga untuk membelajarkan anak tersebut dengan khusus. Kalau guru kan kita pasti mengajar bukan 1-2 anak aja kan ya Bu. Kita belajar ngasih pembelajaran, kita kasih ngajarin anak sekelas itu pasti banyak, lebih dari 10. Benar? Ibu ngajar berapa anak? Saya 21 anak. Tuh 21 anak. Apa ibu ngajarin satu anak ibu samperin ke bangku, inilah gini dengan waktu yang begitu khusus begitu Bu? Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, waktunya hanya sebentar Ibu. Untuk satu pembelajaran membahas matematika itu cukup sulit bagi saya gitu. Ditambah lagi kan karakter anak juga berbeda-beda ya Bu. Ada yang cepat cepat tanggapnya, terus ada juga yang kurang cepat menanggapi gitu. Ada yang otak kanan dulu yang bekerja, ada yang otak kiri dulu yang bekerja. Nah kalau anak ini diajarin udah diajarin di rumah kan Pak, dia anak ini jadi lebih fokus belajarnya. Dan pembelajaran juga kita memberikan pelajaran khusus, jadi anak ini bisa mengerti secara
ininya. Nah terus dan itu juga membantu ibu dalam pembelajaran, benar Ya, ibu jadi lebih bisa belajar dengan lancar karena terus sesuai dengan jadwal pembelajaran ibu. ya. Baik Ibu, terima kasih semua sarannya yang Ibu berikan. Dari pertanyaan kedua saya itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari apa yang tadi Ibu ucapkan tadi. Selanjutnya pertanyaan ketiga terkait dengan saya pribadi gitu Bu. Saya mempunyai kendala kurangnya mengatur waktu dalam pembuatan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, prota, promes, dan lain-lain. Gimana Ibu untuk sarannya saya ke depannya itu bagaimana? Untuk metode pembelajaran ya Bu itu. Nah, gimana Bu? Sebenarnya tuh kalau saya dulu tuh membuat RPP begitu ya sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali Bu. Nggak melulu sebulan sekali gini-gini, enggak. Yang penting tuh isinya tentang kegiatan-kegiatan yang asik, terus nggak bikin bosan, terus juga menambah kepercayaan dirian anak gitu loh Bu. Caranya tuh gimana kita bisa membuat pembelajaran itu jadi asik? Kita buat yel-yel Bu, yel-yel. Nah terus sama apa kalau yang kita ice breaking. Nah, kita buat ice breaking. Buatnya itu saya paling cepet tuh ya 3 bulan sekali tuh saya ganti yel-yel, ganti ice breaking. Nah itu saya siapin tuh saya tampilkan ice breakingnya itu paling seminggu sekali doang Bu. Jadi seminggu sekali ice breaking terus seminggu sekali lagi yel-yel, seminggu lagi breaking yel-yel, breaking yel-yel gitu. Kita lihat juga anaknya nih udah mulai bosan apa belum nih. Kalau udah mulai bosan ayo kita tutup dulu pembelajarannya, kita main-main, kita ice breaking dulu gitu. Jadi kan anak-anak itu kalau terus-terusan belajar otaknya puyeng ya Bu, pusing. Ibu gimana kalau ibu belajar terus pusing? Iya Ibu, saya sangat ada waktu seminggu berapa jam saja Bu ibu luangin hari yang nggak ada pembelajarannya, kayak istirahat dulu. Nah kan ibu pasti ada punya materinya kan, materinya kita potong nih, kayak materinya kan kita udah belajarin materi 1, materi 2, materi 3. Nah di materi 3 ini anak-anak udah mulai kayak bosan. Nah materi 3 ini kita pangkas jamnya. Nah besoknya baru kita ajarin dia materi 3 sama materi 4. Nah baru udah kelilingnya 4, 5, terus 6-nya kita pangkas gitu waktunya. Nah dipangkas buat kayak kita ice breaking, yel-yel, main-main, permainan, games gitu pada anak Bu. Nah itu ibu bisa mencarinya tuh lewat media sosial. Sekarang kan udah gampang tuh ya mencari apa-apa di media sosial. Kita cari ice breaking, terus game-game anak, kita cari-cari, oh gini caranya, kita simpan. Pasti kalau kita lagi istirahat, kita luangin waktu sehari, kita cari 1 yel-yel baru, game baru 1. Nah kita tulis di buku gimana. Kalau lagi gak ada buku ya kita simpan videonya, kan pasti ada video pelajarannya, videonya kita simpan, terus kita tulis di rundown kita. Nah setelah ditulis di rundown kita taruh di RPP itu gitu. Sudah Bu? Ya. Sudah. Terima kasih Ibu atas banyak sekali saran, kritik, dan arahannya untuk saya ke depannya dalam proses pembelajaran di kelas 2 ini.
Mudah-mudahan saya bisa melakukan perbaikan demi perbaikan untuk kedepannya, sehingga saya menjadi guru yang inspiratif, mendidik, sehingga anak-anak pun antusias dalam proses pembelajaran. Terima kasih Ibu, sekali lagi saya Ya, ucapkan. sama-sama Bu. Dari saya, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan untuk Ibu pribadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Iya. Sama-sama. Aku manggilnya Bu Nesya tahu.